Apakah perang akan berakhir atau malah meluas? Oke, saya jawab malam hari ini. Pertanyaannya, kalian galau tentang perang akan berakhir atau meluas? Perangnya akan berakhir galau, perangnya semakin meluas galau juga. Gimana sih gitu? Jadi seperti yang saya bilang kan ya, gencatan senjata atau potensi damai itu bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Nah, jadi Trumpnya udah mulai ada tanda-tanda mau damai nih, gimana gitu. Cuman Irannya mau nggak sih diajak damai? Kan pemimpinnya dimatiin gitu ya. Oke, mari kita bahas dalam IG Live malam hari ini, tanggal 1 April 2026. Oke ya. Nah, jadi ini IHSG. Bentuknya udah mulai ada double bottom kayak gini. Hari ini IHSG sempat dibuka menguat 1,93%, sempat dibuka gap up ya, didorong saham-saham big banks. Kita lihat saham big banks sempat naik dikit tadi ya, ini BCA, kemudian BRI. Tapi kemudian saham-saham big bank sore hari ditutup merah lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya hari ini market cenderung sideways. Dan ada beberapa yang menguat dari sektor consumer goods seperti contohnya Indofood dan juga Unilever yang akan jadi pantauan kita. Nanti Indofood ditunggu retracement ya, kita akan watch. Tapi market masih banyak faktor ketidakpastian. Kita masih wait and see. Penyebabnya apa? Nanti saya akan sebutkan. Dan saya masih mau update lagi sedikit. Ada beberapa saham yang bergerak aktif seperti contohnya HRTA, APLN, dan juga BBYB. Semuanya spekulatif trading semua kalau misalkan ada trading ini. Market value 16,4 triliun, di mana transaksi di pasar reguler 15,8 triliun. Di saham Bumi masih top transaction, sering banget dia top transaction. 972 M. Mulai ada tanda-tanda pembalikan arah naik ke atas, tapi kita tadi nggak masuk, kita justru malah wait and see dulu ya. Karena apa? Karena tanggal 7 nanti ada yang dinanti ya, tanggal 7 April ada yang dinanti. Kemarin kita sudah bahas juga ya, ada apa? Nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Ini saya baru review market secara garis besar. Jadi hari ini Bumi memang ada breakout, tapi kita tidak masuk karena kondisinya lagi banyak banget faktor ketidakpastian. Bank Mandiri ada transaksi di pasar reguler, BBRI 942 M, tapi ini net sell 318 M net sellnya. Kemudian BMRI itu net sell 374 M, asing net foreign sell 162 M, nggak begitu besar, tapi intinya net sell. BBNI net sell 129 miliar ya. Terus BCA top transaction setelah Bumi, BRI dan BBRI, terus BCA top transaction 870 M, tapi nggak ada masuk, dia nggak masuk dalam top 5 net sell, nggak gitu ya. Nah, jadi yang di net sell hari ini ada BMRI, BRI, BNI, Antam, dan ITMG. Nah, di pasar negosiasi itu ada BBCA. Ditransaksikan 173 M, UNTR 72 M, dan juga Tebik 50 M. Asing hari ini masih net sell 162 M ya. Nah, jadi aku malam hari ini live-nya mungkin gak akan lama, tapi aku akan update beberapa hal penting. Gak terasa besok udah hari Kamis, udah hari fitness lagi ya. Dan Jumat udah tanggal merah, Good Friday. Jadi market jadi sepi lagi jelang liburan. Sentimen utama apa? Sentimen utama yang pertama, update dari Amerika versus Iran. Jadi jelang liburan, investor besar cenderung mengamankan modalnya lagi ya, cenderung mengamankan modal karena khawatir nanti kalau pas liburan ada sentimen, ada gencatan senjata atau ada gimana, saham oil turun, dan kekhawatirannya mereka nggak bisa dapat cuan dari saham-saham yang udah naik gitu ya, seperti contohnya saham yang dari sektor batubara kemarin udah banyak naik, jadi mereka berpikir untuk profit taking dulu, dan ini membuat harga saham turun. Ada signal perdamaian dari Amerika dan Iran, di mana Presiden Iran ya itu Masoud mengatakan bahwa negaranya memiliki niat buat mengakhiri konflik. Jadi dari kedua belah pihak tuh sebenarnya kepengen udahan lah gitu, capek juga kan ya. Selama kondisi-kondisi yang esensial tuh dipenuhi, jadi masalahnya tuh Iran tuh masih minta syarat tertentu, terutama jaminan pencegahan repetisi penyerangan atau agresi di masa depan. Sebenarnya Iran tuh
cuman minta lu jangan ganggu gue lagi ya. Tapi masalahnya ada syarat yang cukup berat di sini, di mana Iran itu meminta ganti rugi gitu ya. Nah, selain itu Presiden Amerika Donald Trump juga udah mulai capek nih. Amerika bilang bakalan meninggalkan Iran dalam waktu dekat, sembari menjelaskan bahwa kampanye militer Amerika terhadap Iran dapat berakhir dalam 2-3 pekan. Trump itu bilang siap mengakhiri perang tanpa membuka Selat Hormuz. Trump nggak mau perang makin panjang, katanya, yang jelas habis duit aja sih dia. Jadi siap menghentikan operasi militernya ke Iran kalau Selat Hormuz pun, bahkan kalau Selat Hormuz pun belum sepenuhnya dibuka. Jadi fokusnya Amerika sekarang melemahkan kemampuan militer Iran dan menekan Iran supaya perdagangan minyak bisa jalan lagi gitu. Nah, jadi saat ini kalau kita perhatikan dalam tanda kutip ya, kita lihat Iran yang menang sebenarnya. Jadi punya bargaining power yang lebih gede gitu. Kelihatan dari Trump yang sudah lebih melunak. Trump kelihatan pengen mengakhiri perang juga. Dua-duanya rugi sih kalau perang. Apalagi baru di demo 8 juta warganya. Banyak banget yang demo dia gitu. Meskipun katanya dia cuek aja. Dan data dari Polymarket pun juga menunjukkan potensi permakzulan Trump, atau mereka tuh mau Trump turun gitu. Itu meningkat. Yang kedua, Amerika tuh sebenarnya kehabisan duit banyak sih dengan menyerang Iran ini. Jadi biaya perang tuh estimasinya 1 miliar US dollar per hari gitu. Dan utang Amerika udah di puncak, pusing juga sih Trump. Dan Amerika kewalahan sampai minta Arab Saudi yang ngebayar ganti rugi kerusakan infrastruktur Iran. Bingung juga saya. Yang ketiga, Selat Hormuz ya, yang menjadi ATM Iran, yang menjadi bargaining power Iran. Iran itu mengendalikan Selat Hormuz dan saat ini memungut 2 juta USD untuk per kapal buat sekali lewat. Jadi ini jalur energi dunia ada di tangan Iran. Jadi kekuatannya ada di tangan Iran sekarang. Nah, The Fed di sisi lain nggak bisa nurunin suku bunga. Kenapa? Karena inflasinya tinggi. Jadi kalau Prof Jiang bilang kondisinya ini mirip-mirip dengan COVID-19, ada miripnya ada bedanya guys. Pas COVID-19 itu suku bunga bisa diturunin sampai jadi berapa ya? Jadi hampir 0, jadi 0 kalau nggak salah. Sedangkan kalau pas lagi kondisi perang kayak gini, ini inflasinya tinggi, nih gimana nurunin suku bunganya gitu. Apa yang dimaksud mirip kondisi COVID-19 adalah ya kalau misalkan disuruh WFH di rumah doang, nggak boleh pergi-pergi, logistik ditahan dan sebagainya. Ya, jadi nggak bisa semuanya disamakan, terutama kondisi moneter dan fiskalnya. Mungkin ada beberapa yang sama, damage secara finansial keuangan realnya sama, tapi secara kondisi moneter fiskal beda. Kalau pas pandemi dulu kan duit berlimpah, likuiditas berlimpah ya, gara-gara cetak uang terus kemudian suku bunga diturunin sampai 0, jadi duit tuh berlimpah, sedangkan orang nggak bisa pakai di sektor real. Yang mereka lakukan lebih ke menggunakannya untuk investasi paper asset, seperti contohnya saham dan juga kripto gitu. Tapi sekarang kondisinya beda gitu, jadi The Fed nggak bisa nurunin suku bunga. Oke. Terus retail sales di Amerika itu konsensusnya melambat pertumbuhannya dari 3,2% jadi 2,9%. Ini menjadi indikasi bahwa daya beli di Amerika juga cenderung melemah. Ekonomi di dunia sebenarnya saat ini lagi banyak tantangan banget sebetulnya ya. Nah, terus kemudian di Indonesia bagaimana kabarnya? Dan nanti aku akan menjawab kegalauan kalian, apakah ini akan damai, terus kemudian saham-saham sektor komoditas energi balik arah gitu ya. Ya, jadi nanti saya akan jawab, tapi aku mau bahas dulu kondisi dari Indonesia bagaimana. Nah, di Indonesia ini BBM kan nggak naik ya. Itu sebenarnya lebih rentan dari yang terlihat gitu ya. Pilihannya kan dua sebetulnya. Satu, BBM dinaikkan ya, sehingga pemerintah secara anggaran tuh nggak terlalu jebol untuk memberikan subsidi. Tapi kalau BBM nggak dinaikkan, otomatis ya pasti yang nanggung siapa? Yang nanggung APBN dong ya. Sementara kata Pak Purbaya, sementara yang nanggung Pertamina, sampai berapa lama bisa nanggung gitu kan. Nah, jadi pasti kalau BBM gak naik, itu APBN negara pasti jebol. Nah, sekarang kita ngomongin skenario yang kedua dulu, karena BBM gak naik. Oke, teman-teman,
Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu tahu di sini. Kita cukup perlu tahu aja dan kita mendoakan semoga perang ini semuanya cepat berakhir. Meskipun sebenarnya kalau perangnya masih berjalan, saham-saham komoditas energi masih naik. Tapi kita berdoa untuk hal yang terbaik buat seluruh dunia ya. Jangan cuman biar saham komoditas batubaranya energinya naik terus kemudian berharap perang terus gitu kan, nggak bagus juga gitu ya. Secara ekonomi Indonesia bisa riskan. Nah, jadi Indonesia tuh kelihatannya kayak energi, kayak sumber daya energi, tapi kenyataannya sebenarnya lebih rentan dari apa yang kita lihat dan dari apa yang diucapkan oleh beberapa pihak yang pede gitu ya. Saya mengapresiasi kepedean dari beberapa pihak dari pemerintah gitu, karena mungkin untuk menenangkan masyarakat, tapi ada beberapa hal yang buat kita mesti perlu lebih realistis. Jadi di tengah ketidakpastian global ya, mulai dari konflik geopolitik sampai gangguan suplai energi, banyak negara yang mulai diuji ketahanan energinya. Di Indonesia sering dianggap aman karena punya batu bara yang banyak yang melimpah, tapi ada satu masalah besar yang kita tidak sadari. Secara total kita memang surplus energi batu bara, bahkan diminta sama Filipina kirim ke sana ekspor, tapi dalam prakteknya struktur energi kita justru membuat posisi kita rentan. Kenapa? Karena energi itu tidak bisa semuanya saling menggantikan, kata kuncinya itu, dimana batu bara itu dominan untuk listrik, sedangkan untuk transportasi itu masih sangat membutuhkan sekali minyak dan BBM. Mungkin teman-teman di Jakarta mengatakan udah pakai mobil listrik aja, tidak semudah itu bro untuk semua teman-teman yang lain gitu, karena mungkin beli mobil lagi itu butuh duit lagi, beli kendaraan butuh duit lagi, dan yang namanya kendaraan listrik sejauh mata saya memandang di Jakarta dan di daerah-daerah gitu ya, kok kayaknya di daerah selain di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota gede, mobil listrik itu belum banyak digunakan. Kendaraan listrik, mobil, sepeda motor listrik itu belum banyak digunakan, kecuali di Cungkuo di China. Dulu saya main ke China, hampir saya ketabrak motor. Kenapa? Motornya nggak bunyi guys gitu. Jadi motornya banyak banget ya, nggak ada bunyi. Terus pas jalanan sepi, saya santai-santai gitu ya, makan gitu sambil jalan, hampir keserempet. Nah, motornya nggak bunyi gitu ya. Jadi di sana udah banyak banget, udah common banget kendaraan listrik. Tapi di Indonesia ini di daerah tuh belum guys, belum banget. Dan secara infrastruktur electric vehicle juga belum. Jadi walaupun batu bara kita banyak, itu nggak bisa menutup kebutuhan BBM sebetulnya. Di sini titik lemahnya, sekitar 60% kebutuhan minyak Indonesia masih impor. Padahal minyak itu menyumbang hampir 40% untuk konsumsi energi nasional. Dan sebagian besar dipakai buat transportasi. Masalahnya impor ini datang dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah. Bahkan 37% impor bensin terkait dengan Timur Tengah, sedangkan Singapura dan Malaysia itu cuma jadi hub aja atau perantara. Artinya gangguan di Timur Tengah itu benar-benar bisa berdampak buat Indonesia. Jadi kalau BBM tidak naik bukan berarti itu bukan masalah buat kita. Itu bisa meredam social tension di masyarakat, bisa meredam ya. Dan saya nggak bisa mengomentari apakah ini baik atau tidak baik. Dua-duanya, mau BBM naik mau BBM tidak naik, itu sebenarnya lagi seperti makan buah si malakama. Nah, kalau BBM tidak naik seperti yang saya bilang tadi ya, ditalangin dulu oleh Pertamina kah atau oleh negara ya, APBN negara, APBN kata Pak Purbaya sih, Pak Purbaya bilang bahwa kita menjaga defisit APBN kita di 2026 di angka 2,9%. Dengan hitung-hitungan sederhana saja, tahun lalu defisit 2,9%. Kemudian tahun ini asumsi harga oil itu di 70. Sekarang harga oil sudah di atas 100. Semoga nggak terus-terusan di atas 100 ya kan. Kalau Pak Purbaya bilang ya itu kan harga oil kalau di atas 100-nya setahun, ini kan belum setahun. Iya sih belum setahun ya, harapannya juga nggak begitu ya. Harga oil per hari ini di angka 101, masih kondisi sideways, belum downtrend guys. Jadi belum bisa dibilang kayak rally sektor komoditas energi berakhir, belum. Ini baru istirahat, baru rest
resting sebentar. Nah ini WTI crude oil masih di 100 juga gitu. Itu asumsinya di APBN harga oil tuh segitu 70, sekarang udah di 100 lebih. Sedangkan asumsi dari USD di APBN, saya kalau tidak salah ya, mengingat kalau saya salah saya tolong dikoreksi, di 16.500, sekarang USD-nya tuh 17 ribuan ya. Per hari ini sebenarnya tembus all time high. Ini USD versus rupiah gitu ya. Jadi per hari ini tadi sebenarnya menembus level 17.015. Kalau kalian pergi ke money changer, kalian tukar duit, angkanya jauh lebih tinggi dari ini. Bisa 17.100, 17 berapa ya? Lebih, pokoknya lebih tinggi dari itu. Nah, dengan asumsi harga oil yang harusnya 70 di APBN ternyata sekarang 100 dolar lebih, dan kemudian dengan asumsi USD itu 16.500 di APBN dan sekarang 17 ribuan, tahun lalu defisitnya 2,9 dengan hitung-hitungan sederhana. Ini sebenarnya beban negara jadi jauh lebih besar gitu ya. Jauh lebih besar. Nah, caranya gimana supaya pengeluaran lebih besar tapi defisit tidak membengkak? Berarti income-nya harus lebih banyak, atau pengeluaran yang lain mesti dikurangin, harus ada mengurangi pengeluaran yang lain. Sekarang saya mau nanya, pengeluarannya dikurangin dari mana? Yang pertama, dengan WFH tiap Jumat APBN bisa hemat 6,2 triliun rupiah untuk ASN. Ya kalau nggak pergi jalan-jalan pelesiran sih, saya sebenarnya melihat ide WFH ini ya ide yang sebenarnya kalau orang sakit mah itu cuman buat menyamankan lambung, lumayan nggak berguna gitu. Cuman ini bukan menyelesaikan akar permasalahan atau memberikan dampak solusi yang besar. Tapi ya daripada enggak gitu kan ya. Terus kemudian ada solusi lain ya, ada solusi lain apa? Solusi lain dengan memangkas anggaran dari MBG ya. Jadi MBG-nya dari 6 hari jadi 5 hari aja. Itu dia menghemat 20 triliun. Menghemat 20 triliun. Nggak banyak sih gitu ya. Jadi dari 335 triliun setahun dihemat 20 triliun aja. Jadi caranya biar nggak bengkak defisitnya dari 2,9 jadi lebih dari 3, biar nggak lebih dari 3. Caranya kayak gitu. Nah, saya berpikir cukup nggak 20 triliun ini? Kebetulan saya belum melakukan hitung-hitungan yang lebih dalam lagi. Tapi kok perkiraan kok masih kurang. Jadi dari manakah income pemerintah? Saya nggak tahu. Yang jelas, teman-teman semuanya, ya tertib aja, bayar pajak, berkontribusi yang positif buat pemerintah. Mungkin kalian berpikir bayar pajak, dikorupsi atau gimana, ya nggak usah mikir sampai ke sana. Lakukan kewajiban kita aja gitu ya. Tapi kalau sudah bayar pajak dengan tertib masih diiniin gimana? Waduh, semoga enggak. Kan sekarang sudah banyak yang dirapiin, ditertibkan ya. Jadi kita percaya bahwa Indonesia bisa menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, singkat cerita, dari panjang kali lebar saya cerita tadi, saya cuma mau bilang sebenarnya tidak menaikkan BBM itu juga seperti makan buah si malakama. Karena potensi defisit anggaran melebar. Kalau potensi defisit anggaran melebar, kredit rating Indonesia bisa turun. Kalau kredit rating di Indonesia turun, rupiah melemah. Duit asing keluar dulu dari Indonesia, convert ke mata uang mereka, rupiah bisa jadi melemah. Kalau rupiah melemah, inflasi karena impor bisa semakin naik. Jadi inflasinya bukan karena kenaikan BBM-nya, tapi karena impor gitu ya. Jadi bahan-bahan yang diimpor tuh naik gitu loh. Oke, nah itu bisa jadi tantangan dalam jangka panjang. Oke, sekarang saya mau bahas apa yang jadi tantangan dalam jangka pendek buat market. Yang jadi tantangan dalam jangka pendek adalah, aku udah ngomong kemarin, ada beberapa hal penting. Tanggal 7 April itu kalau saya nggak salah hari Selasa pekan depan, FTSE akan merilis pengumuman Equity Country Classification Interim Review
untuk periode Maret 2026 ini jadi penentuan apakah Indonesia tetap masuk di kategori emerging market atau downgrade ke frontier market. Besok Hartipnas, Senin hari perdagangan terakhir sebelum tanggal 7. Jadi ini menjawab pertanyaan kamu, kenapa hari ini banyak saham yang sudah naik itu mulai turun. Seperti contohnya PTBA, AADI, dan kawan-kawan. Kemarin saya sudah bahas ini. Saya sudah bahas tentang potensi resiko dari MSCI dan FTSE. Ya, sudah bahas itu terutama untuk saham-saham konglo. Dan juga potensi dari gencatan senjata. Intinya gencatan senjata aja, damai aja, itu semua udah balik badan. Makanya nggak boleh all in meskipun saham komoditas bagus. Kemudian selain itu tanggal 12 Mei 2026 itu tanggal sakral juga yang ditunggu-tunggu. Masih 1 bulan sebenarnya dari sekarang, 1 bulan lebih. MSCI akan melakukan rebalancing yang sangat ditunggu-tunggu, terutama pasca drama di awal tahun soal transparansi saham Indonesia, di mana nggak ada yang naik kasta dan nggak ada yang masuk ke MSCI. Tapi kalau turun kasta bisa gitu loh. Jadi malah semua pada lebih berhati-hati karena potensinya bukan naik tapi bisa turun kasta gitu saham-saham yang di MSCI. Besok kita akan bahas di artikel di M-Trade, kita akan bahas untuk saham-saham di MSCI itu apa aja dan mana yang berpotensi untuk terkoreksi. Kira-kira seperti itu yang bisa berpotensi turun kasta. Oke, terus kemudian 22 Mei 2026 masih agak jauh, tapi ini juga sudah menjadi antisipasi. FTSE merilis semi-annual index review untuk periode 2026 ya, dan pengumuman ini bakal menentukan saham Indonesia apa saja yang bakal keluar dan ditambahkan ke dalam indeks. Masih penting banget dan merespon apa yang diminta MSCI, bursa tuh merilis aturan free float baru, resmi memperbarui peraturan tentang pencatatan saham ya. Jadi ada beberapa peraturan baru. Ini juga akan dibahas di artikel di M-Trade juga di aplikasi M-Trade. Oke ya. Terus kemudian ada rilis data ekonomi Indonesia, inflasi Maret turun dari 4,76% jadi 3,48%, dan core inflation-nya juga turun. Ini menunjukkan ada satu perlambatan perekonomian. Apakah Bank Indonesia akan memangkas suku bunga dengan penurunan inflasi ini? Saya berharap sih enggak, jangan dulu, karena kalau memangkas suku bunga itu bisa membuat rupiah kembali melemah, kira-kira seperti itu ya. Jadi surplus neraca dagang Indonesia juga turun 58,7% secara tahunan. Biodiesel akan mulai jalan per 1 Juli 2026, itu sentimen positif untuk sektor CPO. Oke, saya mau bahas, wah kok ini beritanya negatif semua ya, nggak ada positifnya apa? Ada dong positifnya. Positifnya BCA undervalue, BMRI undervalue, BRI undervalue banget. Dan sekali lagi ini bukan buat trader tapi buat very long term investor ya. Dan kamu juga dapat dividen. Benar-benar sekarang ini lagi undervalue banget guys gitu ya. Oke, terus aku mau bahas untuk saham-saham energi yang kalian lagi kalau kalian lagi khawatirkan. Dan dari sektor batubara, PTBA ya hari ini tadi kita cow untuk jangka pendeknya dulu dan kita akan lihat sikon besok. Kalau sampai besok turun lagi kita akan profit taking untuk PTBA yang modal 18 Februari waktu itu. Memang keuntungannya jadi agak berkurang guys, tapi yang penting tetap disyukurin aja masih cuan, kondisinya masih cuan. Tadi ada cut loss ya yang jangka pendek kemarin kita buy, kemudian hari ini tadi cut loss ya. Jadi cuan dan cut loss saya bahas karena tidak semua M-traders kita mengikuti pas lagi cuan, yang mungkin pas lagi cut loss-nya yang diikuti. Oke, terus kemudian hari ini kita juga sell ITMG ya, ITMG cuan 20% karena dia udah mulai ada tanda-tanda untuk masuk stagingnya, masuk ke stage 3 gitu. Jadi kita udah mulai caw dari ITMG juga. Kita akan wait and see. Kemudian bagaimana kabarnya dengan AADI? ADI ya, kita kebetulan masih ada sedikit hold ADI di sini, tapi ada kemungkinan besok kita akan caw juga, terlepas dari besok naik ataupun turun.
Oke ya, jadi seperti yang kita bahas kemarin, beli di stage 2 di atas, di sini secara money management mesti mindful, di sini cuma 5%-an doang. Secara exposure juga mesti dijaga exposure-nya kecil ya Bapak Ibu. Di M-Trade kita sudah bahas soal exposure ini di sejak kapan ya? Sejak MSCI, sejak 27 Januari waktu itu exposure kurangin gitu. Oke ya, terus kemudian bagaimana kabarnya saham-saham yang lain? Yang kemarin terdampak positif dari kenaikan harga komoditas. Saham Medco hari ini kita jual juga ya, review sell, profit taking 14 sampai 15% lumayan untuk Medco-nya. Terus ada yang MBMA profit taking kecil 2 sampai 8%, SA kita cut loss, SMP profit taking kecil, ADRO cut loss dan BEP di sini cut loss kecil di sini. TMG cuan lumayan 20%, Medco cuan 14 sampai 15%, PTBA yang jangka pendek cut loss 4%, tapi yang jangka menengah kita masih hold, potensi masih cuan ya, cuannya masih 2 digit, ada 10% lebih, belasan persen ada. APLN kita profit taking, TRPG profit taking, SIMP profit taking, AADI jangka pendek profit taking, dan RAOS 27 Maret waktu itu di cut loss ya. Jadi masih bisa cuan dikit-dikit gitu ya. Jadi fokusnya sekarang kita lebih banyak belajarnya. Nah, bagaimana kabarnya dengan saham nih Rika nanya Medco, udah aku bahas tadi, Antam, Archie, BRMS, Dewa, MBMA, HMSP. Antam, jadi kita buy sell-nya pakai sistem. Nah, Antam hari ini naik, tapi naiknya kebetulan pas kondisi marketnya lagi banyak faktor ketidakpastiannya. Karena mau liburan, kemudian karena tanggal 7 ini ada agenda dari FTSE, ada pengumuman. Ya jadi kita wait and see dulu gitu. Pas kena resistance di sini, kita akan biarin dia kalau bisa ada retracement di sekitaran 3.350 atau 3.400 sekitar area ini ya. Jadi kita baru mau masuk di situ. Kemudian Archie sama juga, meskipun hari ini sebenarnya menarik, tapi ketahan resistance di sini dan ada banyak sentimen di market yang membuat kita harus menanti tanggal 7 April ada FTSE akan merilis pengumuman Equity Country Classification Interim Review. Jadi kita wait and see dulu. Kemudian ada HRTA aja yang tadi naik, dan kita malah justru akan siap-siap untuk profit taking dalam jangka pendek. 1-2 hari lagi naik, kita akan profit taking dalam jangka pendek. Terus kemudian BRMS, pertanyaan Rika GF 88, BRMS, Dewa, MBMA, HMSP, semoga nggak ada yang kelupaan. BRMS di sini ini trennya juga masih turun meskipun jangka pendeknya naik, jadi kita wait and see dulu ya. Dia termasuk saham yang di MSCI yang kita nggak tahu apakah dia akan turun kasta atau enggak ya. HMSP wait and see dulu juga, masih di support banget tapi wait and see dulu, anginnya belum ke sektor ini. Kemudian untuk Bumi Resources hari ini sebenarnya ada breakout kecil, tapi sekali lagi kita lagi wait and see dulu. Sekarang lagi banyak wait and see, meskipun kita masih trading tapi tradingnya kita nggak agresif ya. Nah terus kemudian untuk Pakuwon sendiri kita mesti wait and see juga ya gitu. Jadi mesti wait and see untuk Pakuwonnya. Justru kalau ada naikan atau pantulan, kita akan gunakan untuk mengurangi posisi untuk trading untuk tradingnya. Oke ya, kalau buat investasinya ini masih oke buat Pakuwon. Kemudian buat Gosco, ini ada pertanyaan dari Rika Gev ya, buat Gosco-nya kabarnya gimana nih? Hari ini lagi slow melo-melo, makanya kemarin kita waktu trade juga 5%-an doang gitu ya. Jadi ngetes doang, kayak nitip sendal doang, hati-hati ya. Jadi hari ini turun volumenya cuma kecil doang sih, tapi sebenarnya kita tetap harus hati-hati juga. Untuk sektor properti, sentimen positifnya masih sama. Sebentar ya. Pemerintah mengumumkan kebijakan campuran biodiesel B50 itu akan dimulai 1 Juli 2026. Jadi TAPG hari ini per hari ini juga masih koreksi normal ya, masih koreksi normal.
DSNG yang laporan keuangannya tahun lalu juga bagus banget, per hari ini masih koreksi normal. Dan kalau ada koreksi normal sampai ke 1570 itu jadi area buat swing trading, jangan hajar di atas. Kira-kira kayak gitu. Terus kemudian untuk balik sedikit ke HRTA, kenapa dia naik sendiri? Nggak sendiri deh. Antam sama ini juga naik, cuman kita cuma nitip sendalnya di HRTA doang sih. Beberapa hari yang lalu HRTA itu penjualannya 44,5 triliun, artinya naik 144,39% laporan keuangannya. Cakep. Nah, ini adalah pertumbuhan all time high-nya HRTA, dan laba bersihnya HRTA naik 121,29%. Didorong penjualan emas murninya naik 55,48%, dan harga jual rata-rata atau ESP-nya juga naik signifikan 57,46% secara tahunan. Jadi kinerjanya bagus guys gitu. Jadi kalau misalkan ada pantulan lagi, kenapa kok malah dijual, kenapa nggak buat investing aja? Kondisi di market lagi investor gede pun mereka juga lagi pada wait and see. Nah ini harga emasnya sudah mulai agak-agak anomali dikit. Dia nggak yang ini sideways-nya, nggak yang sideways rapi banget ya gitu. Jadi sideways-nya sempat breakdown, terus sempat breakout lagi, bentuknya kayak gini kira-kira buat sideways-nya harga emas gitu ya. Sekarang baru agak naik dikit, tapi naiknya mungkin belum tentu bisa sampai 5.200 dalam waktu 1-2 hari ini. Jadi naiknya mungkin cuma sampai sekitaran 4850-an. Nah, kinerja MBMA ini lebih positif ya, kita ke MBMA. Kinerja MBMA lebih positif dibandingkan induknya MDKA gitu ya. Dan secara laba bersihnya secara tahunan MBMA year on year itu naik 29%, meskipun pendapatannya turun ya. Jadi dia ada efisiensi, bisa memangkas biaya manufaktur. Saya summary untuk laporan keuangan sektor komoditas. Sedikit lagi, PTBA laporan keuangan pendapatannya turun 0,3% tahun kemarin. Laba bersihnya turun 43%, tapi tahun ini potensi membaik atau meningkat gitu ya, seiring dengan harga komoditas batu bara yang juga naik, yang di tok-tok yang di IT, perhatikan di sini ini naik dan ini sideways aja. Jadi kalau kalian nanya ke saya harga komoditas oil, harga komoditas batu bara itu gimana, apa udah downtrend belum? Harga komoditasnya belum, dia uptrend terus lagi sideways. Tapi kalau harga sahamnya gimana? PTBA, ITMG apakah downtrend? Belum, baru awal-awal sideways aja, baru mulai sideways. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita udah mulai siap-siap profit taking gitu ya. Tadi ada 1-2 yang belum profit taking, besok kita lihat sikon, kemungkinan besar kita akan profit taking. Con bungkus dulu. Oke. Ngantuk guys, udah ya. Nanya apa lagi sih? Intinya sih kalau kalian galau, sektor komoditas ini udah downtrend belum sih? Belum. Lagi sideways aja. Nanti kalau pas kita liburan Paskah, tiba-tiba mereka damai, gimana kejahatan senjata? Apakah sektor komoditas bisa terkoreksi? Kalau Selat Hormuz dibuka iya, tapi kalau cuma damai-damai doang Selat Hormuznya nggak dibuka, damai-damai sepihak, nggak dibuka Selat Hormuznya, ya tetap aja sebenarnya gitu ya. Jadi BCA BRI nggak ada pergerakan signifikan, cuman buat long term investing aja. ADI PTWA wait and see dulu kalau mau masuk. Bumi dan Dewa juga sama, Bumi Dewa lebih ke sentimen MSCI sebenarnya. Bumi Dewa miss tiba-tiba naik sebelum closing naik tinggi, biarin, jangan FOMO, biarin dulu ya. Nah ini Dewa kan di sini ini tadi breakout ya, biarin dulu aja ya. Sekarang kita wait and see. Perkapalan pada naik miss. Oke, mari kita lihat ya. Temas Bull naik sih, cuman naiknya ini juga naik loh guys. Di sini naiknya di tengah situasi yang kita gini-gini. Ini naik, tapi faktor resiko di market lebih gede. Faktor resiko di market lebih gede. Jadi nggak ada salahnya kita wait and see dulu. Oke?
Saham-saham CPO kenapa turun? Turun normal aja, normal retracement aja. Elsa ADMR. Elsanya turun volume kecil lagi, potensi menuju support 690 lagi. Wait and see dulu. ADMR masih nggak kemana-mana. Kebijakan WFH dan pembatasan BBM berdampak apa ke ekonomi? Ekonomi melambat dong. Produktivitas menurun. Tapi apakah penggunaan BBM berkurang? Belum tentu, malah persiran, malah jalan-jalan. Orang dikasihnya di hari Jumat. Energi Akra yang baru mau masuk apa? Ngantuk aku. Energi jangan dulu, wait and see dulu. Akra jangan dulu deh, wait and see dulu deh per hari ini. BBSA yang baru IPO. Aku nggak main sama IPO guys. Bensin mahal. BBM nggak naik kok. Iya, BBM belum naik. Itu kan tadi yang nanya kalau BBM naik. BBM belum naik. Oasa Pewon, Oasa downtrend jangan dulu. Pewon buat trading wait and see dulu. Kalau buat investing masih oke, jangan banyak-banyak biar kamu nggak kehabisan amunisi. Nanti udah aku bahas. Ini breakdown jatuh sekali lagi, kita cow. Terus Medco wait and see dulu aja, ngerem dulu aja 1-2 hari, ngerem dulu 1-2 hari ya. Kita lihat kondisi besok bagaimana. Hari ini metals naik, tapi naiknya pada di tengah downtrend gede, di tengah stage 4 gede, jadi wait and see dulu gitu. Nanggung juga harumnya, semuanya potensi sideways dan volume transaksi hari ini, value transaksi kecil banget. Jadi lay low dulu aja, kalem dulu, oke? Thank you semuanya teman-teman, jangan patah semangat, tetap harus belajar di webinar M-Trade Start. Di awal Maret drone Iran nyerang dan merusak beberapa data center Amazon di UAE dan Bahrain. Wait and see dulu guys, oke ya. Udah, selamat malam semuanya. Sektor komoditas belum benar-benar balik arah turun, sekarang baru kayak istirahat dulu gitu. Jelang libur pasca, jelang tanggal 7 pengumuman FTSE, investor cenderung profit taking mengamankan cuannya. Sementara itu dulu ya. Dadah semuanya. Jangan lupa belajar di webinar M-Trade Start di MSAE-MTRADE-START hari Sabtu 11 April jam 10 pagi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Market naik, market turun, bullish, bearish. Harus tetap setia, melihat, berproses. Karena kondisi bearish adalah guru terbaik yang bikin fondasi kita makin kuat. Bye. Selamat malam. Thank you semuanya.